Untuk video yang ini kita akan membahas beberapa saham pilihan untuk besok ya. Untuk saham-sahamnya kita urutin aja itu sesuai judul. Yang pertama kita akan cek dulu untuk saham Pegas. Pegas hari ini tanggal 14 Mei diturun minus 2,63%, bahkan tadi sempat turun lumayan dalam ya. Untuk saham Pegas sempat nyentuh level 1435, cuman ya ada perlawanan naik walaupun gagal mempertahankan posisinya di atas 1500. Jadi secara teknikal ini jebol support ya untuk saham Pegas. Hati-hati untuk besok, misal masih belum bisa breakout di atas 1495 1500, mending wait and see aja dulu yang belum punya posisi. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini tanggal 14 Mei untuk saham Pegas aslinya sendiri net buy. Jadi turunnya saham Pegas aslinya masih masuk sih. Semoga aja ini cuman koreksi wajar ya. Kita lihat lebih detail untuk saham Pegas hari ini secara keseluruhan tanggal 14 yang masuk YUBK. Yang jualan malah ini sih didominasi oleh lokal ya. Jadi lokalnya hari ini jualan, asingnya akumulasi. YUBK versi asing net buy untuk YU nya masuk lumayan banyak, 14,6 M. Dan kalau kita coba lihat dari awal bulan ini, untuk asing yang pegang barang paling banyak di saham Pegas KZ, ZP, BK, AKYU, dan mereka sampai hari ini pun hitungannya juga belum keluar ya. Cukup menarik sih ini untuk saham Pegas. Mungkin untuk besok ya kayaknya ada potensi, mudah-mudahan bisa breakout lagi sih di atas 1495 ya. Mungkin pantau aja level ini ya, tapi kalau gagal breakout ya ada potensi sideways dulu, mungkin seperti itu sih untuk saham Pegas ya. Buat patokan aja untuk supportnya, kalau secara Fibonacci cukup dalam ada di 1410, dan resistennya untuk level harga saat ini ya di sini di 1495 1500 itu area resistennya. Oke, itu untuk saham Pegas ya. Kembali lagi disclaimer, untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Ini kalau kita ukur pakai koreksinya yang waktu itu ya sama aja sih. Untuk selanjutnya kita akan cek saham Bumi ya. Bumi hari ini cukup dalam untuk penurunannya 5% ke level 95. Jadi setelah kemarin jebol support, hari ini tadi sempat naik dikit, habis itu langsung dibanting turun. Kalau kita lihat untuk transaksinya, apakah ada yang nampung untuk saham Bumi hari ini tanggal 14 ya. Untuk aslinya keluar 5,7 M. Kalau kita lihat lebih detail untuk tanggal 14, tadi berarti untuk Pegas itu tanggal itu ya, dari tanggal 13. Tapi untuk hari ini net buy 14 M sih untuk Pegas, untuk aslinya masih net buy untuk hari ini. Ya, untuk saham Bumi aslinya keluar 5,7 M. Kalau kita lihat lebih detail hari ini tanggal 14 Mei untuk saham Bumi aslinya yang keluar ada RF ya. RF hari ini hampir seluruh transaksinya jualan di saham Bumi. Untuk RF nya versi lokal, tapi untuk aslinya sendiri yang jualan ada CC ya, paling banyak 5 M-an lebih dikit. Jadi untuk transaksi Bumi hari ini didominasi oleh lokal sih ya, walaupun lokalnya ada yang jualan ya, ada yang nampung juga, yaitu MG ya, nampung 16,8 M. Dan MG itu kalau kita ikuti ya salah satu market makernya juga ya di saham Bumi. Semoga aja mau naikin ya dalam waktu dekat ini untuk MG di saham Bumi. Mungkin untuk besok sih kalau langsung merah ya. Kalau kita lihat secara histori, beberapa kali itu mantul di area 94. Mungkin pantau aja level 94 ya. Siapa tahu turun dikit langsung ngegas naik. Buat teman-teman yang mau spekulasi buy, pantau aja level 94 ini apakah ada yang jaga harga atau enggak ya. 94, 93. Kalau lihat candlenya hari ini sih ada potensi mungkin di awal market merah dulu ya. Mungkin ya merah dulu, nanti kalau sekiranya di area 94. Coba kita lihat untuk AVGB nya untuk
MG di harga berapa untuk hari ini tanggal 14. AVG buy-nya untuk MG ada di harga 97. Berarti cuman floating profit loss 2 poin ya. 95 97 di sini sih. Ya lumayan 2 poin ya untuk saham Bumi di harga di bawah 100 itu lumayan. Jadi ya mudah-mudahan aja kalaupun turun nanti mantul naik ya. Mungkin seperti itu aja sih untuk saham Bumi. Kalau menurut saya sih kayaknya kalau nggak sideways malah ada potensi buat paling nggak dan ke rebound, mudah-mudahan seperti itu ya. Oke, itu untuk saham Bumi. Selanjutnya kita akan cek saham Adaro yang hari ini malah koreksi turun 2,37% ke level 2880. Tak kirain mau naik dulu, ternyata langsung dibuka merah turun ya, langsung open kemudian turun. Kalau kita lihat untuk transaksinya ada hari ini tanggal 14 Mei untuk aslinya keluar 2 eman. Kalau kita lihat lebih detail hari ini untuk saham Adaro ya ada yang masuk sih untuk aslinya ya, yaitu BK 13M. Untuk yang keluar untuk aslinya ZP, AK, CC. Jadi walaupun lebih ada yang keluar, ada juga yang nampung sih untuk aslinya di saham Adaro yaitu BK. Untuk lokalnya sendiri, nah yang masuk sama yang keluar secara nilai sih nggak beda jauh-jauh banget ya. Ada yang nampung untuk lokalnya yaitu SQ 7,1M. Semoga aja ini Adaro cuman koreksi wajar sih. Misal besok masih merah di awal market, kayaknya ada potensi ini sih bisa bertahan di atas 2855 ya. Pantau aja level 2855, 2850 itu area support terdekatnya. Tapi kalau menurut saya sih kayaknya ada potensi masih itu sideways di range area antara ini, antara 2850 sampai 2990. Coba kalau kita lihat untuk Adaro ya, RUPS nya itu tanggal 15, berarti besok ya. Ya mungkin buat teman-teman yang udah punya bocoran kira-kira Adaro ini mau bagi dividen berapa ya, kalau untuk dividen variasinya berapa ya, kemungkinan sih ya, yang pastinya sih lebih dikit ya dibanding, lebih sedikit dibandingkan dividen sebelumnya ya, karena pendapatannya kan turun. Kita tinggal tunggu aja untuk besok ya, apakah bagus untuk harga saham RUPS-nya atau enggak. Kalau secara valuasi sih udah sedikit ini ya, lebih mahal dibandingkan beberapa waktu yang lalu kan di angka 0,7 secara valuasi, tapi di sini udah 0,8 aja. Oke, itu mungkin seperti untuk saham Adaro ya, kemungkinan sih ya bagi dividen lah. Kalau lihat liquidity ratio-nya juga utangnya aman sih untuk saham Adaro ini, masih cukup aman ya untuk liquidity ratio-nya. Jadi ya semoga aja dividennya nggak dikit-dikit banget lah. Oke, mungkin seperti itu untuk saham Adaro. Kalau misal besok RUPS-nya bagus ya untuk harga saham ya, resistennya di sini. Mungkin buat teman-teman yang udah floating profit misal naik dan berat buat breakout di atas 2990 atau 3000, kalau mau diamankan disclaimer ya, tapi kalau berhasil breakout ya nggak menutup kemungkinan bisa naik lagi lebih tinggi. Oke, mungkin seperti itu buat patokan support resistennya aja ya, supportnya di 2850 dan resistennya di 2990. Untuk selanjutnya kita akan cek saham PTBA. Hari ini nggak terlalu banyak pergerakan ya untuk saham PTBA, ditutup minus 0,34%. Masih belum bisa breakout di atas 2950 ya. Tadi mencoba breakout cuman gagal, turun lagi. Kalau kita lihat untuk transaksinya untuk saham PTBA tanggal 14 Mei ya, untuk aslinya keluar 14 eman. Kalau kita lihat lebih detail hari ini tanggal 14 Mei secara keseluruhan sih ya sebenarnya yang masuk sama yang keluar juga nggak beda jauh ya. AK cenderung trading, net buy 2,2 ya, AK yang masuk versi lokal, tapi untuk AK aslinya jualan 5 eman.
ya. Untuk angka lokalnya masuk 7,2. Untuk besok kayaknya sih cenderung ini, untuk pergerakannya ya seperti ini aja ya, nggak terlalu volatile. Kalau kita lihat di sini untuk saham PTBA untuk RUPS-nya tanggal, oh malah mau bagi dividen ini, untuk comeback-nya tanggal 20 ya. Tanggal 20 ya, menjelang comeback ini harganya nggak terlalu ramai ya. Tanggal 20 dividennya juga nggak ini ya, nggak segede tahun kemarin. Mungkin kalau naik ya untuk saham PTBA itu buat nyentuh resisten 3140 kayaknya masih agak ini ya, berat. Kalau lihat transaksi hari ini malah asingnya keluar. Oke, mungkin seperti itu ya untuk saham PTBA, kayaknya sih ada potensi masih sideways. Untuk saham-saham sektor batu bara mungkin lihat komoditasnya ya. Kalau harga komoditas atau harga koal, harga ya kita cek aja lah harga batu bara untuk saat ini masih di level udah sedikit rebound ya, dan naik lah ini daripada waktu itu 11 berapa, ini udah 151, ini ya udah ada kenaikan lah sedikit ya, ini udah mulai rebound. Semoga aja bisa naik lagi lebih tinggi ya, dan kemungkinan juga akan ngaruh sih kalau harga batu bara naik untuk harga saham sektor-sektor batu bara ya, karena otomatis juga potensi profitnya bisa naik kalau harga komoditasnya naik. Oke, itu untuk saham PTBA ya. Tapi untuk besok sih lihat transaksi hari ini pada potensinya masih sideways sih. Kalaupun breakout naik ya, ini resistennya ada di 3150. Oke, itu untuk saham PTBA. Selanjutnya kita akan cek saham Antam ya. Antam hari ini nggak terlalu banyak pergerakan sih. Candlenya masih kecil ya. Kalau kita lihat untuk transaksinya juga nggak rame-rame banget sih. Aslinya malah keluar ini 1,4 M. Kalau kita lihat tanggal 14 hari ini malah ada yang distribusi ya, nggak, yaitu KZ versi lokal sih. Untuk KZ-nya yang jualan itu didominasi KZ lokal ya, KZ versi lokal ini malah 100% distribusi di saham Antam. Kemudian HP versi lokal juga jualan 7,3 M, cenderung distribusi juga. Aslinya udah net sell, lokalnya distribusi. Harga sahamnya hati-hati ya untuk besok kalau merah ya, pantau aja level 1460 ya, ini masih jadi area support secara historinya untuk saham Antam. Kayaknya ada potensi kalau nggak sideways malah cenderung turun uji supportnya ini sih. Kalau lihat transaksi hari ini ada yang distribusi untuk lokalnya, aslinya juga nggak akumulasi. Oke, itu untuk saham Antam ya. Untuk selanjutnya kita akan cek saham MTKA. MTKA juga hari ini malah turun ya, didominasi 0,43%. Tadi mencoba breakout di awal market, dibuka hijau dulu ya, sedikit open gap atas, naik dikit, gagal breakout, turun dan close di 2730. Secara teknikal untuk resistennya masih di 2770 dan supportnya kalau misal besok merah itu ada di 2650-an. Kalau kita lihat untuk transaksi hari ini MTKA tanggal 14 Mei, untuk transaksinya didominasi oleh lokal ya. Untuk aslinya sendiri net sell
net sell sebanyak 8,4 M. Untuk lokalnya ada yang nampung PD, AZ, cuman ya ada yang jualan juga yaitu RF ya. Lihat transaksi hari ini sih sebenarnya ada sedikit akumulasi ini untuk MDKA ya, semoga saja untuk besok ini ya bisa breakout di atas 2770 ya. Kalau bisa breakout di atas itu ya target price selanjutnya ke 2920, 2915. Oke, mungkin seperti itu sih untuk saham MDKA. Kembali lagi disclaimer, selanjutnya kita akan cek saham SMGR nih yang harganya malah turun terus ya, padahal kalau nggak salah mau bagi dividen sih. Untuk saham SMGR, kalau kita lihat di sini besok itu come dead ya. Ya otomatis kayaknya ada potensi dividennya juga nggak terlalu gede juga ya sih, dibandingkan tahun-tahun sebelumnya kan emang cukup jomplang ya. Ini dari 245 ke 84. Dari segi pendapatan ya dividen SMGR tahun ini turun cukup maksudnya beda jauh dibandingkan tahun sebelumnya ya, karena ini ya porsi yang dibagikan buat dividen kecil sih. Kalau tahun sebelumnya kan 70% nih kalau kita lihat di RTI untuk DER-nya. Untuk tahun 2023 dari laba yang dihasilkan cuman 26% aja yang dibagikan untuk dividen. Jadi otomatis ya kecil sih. Tapi pasti ada ini sih bukan sesuatu ya, pasti ada sesuatu kenapa cuman 26% yang dibagikan buat investornya ya. Kemungkinan sebagian besar profitnya bisa jadi dimasukkan ke ekuitas atau buat modal yang lain yang pastinya untuk kepentingan perusahaan juga sih. Jadi mudah-mudahan misal besok turun lagi lebih dalam buat teman-teman yang mau ngoleksi saham SMGR di harga saat ini cukup menarik loh. Ya, ini saham SMGR ya bisa dikatakan market leadernya untuk sektor semen ya di Indonesia. Kalau turun pantau aja level ini sih untuk besok. Ya, kalau jebol di bawah 4075 dari 4080 ya. Jebol di bawah 4080 secara teknikal support selanjutnya cukup dalam sih. 4670, 4660. Ya nggak ada yang nggak mungkin ya kalau melihat ASI hari ini. Kalau kita hitung untuk yieldnya, dividen yieldnya 2%. Ya mudah-mudahan kalau turun nggak dalam-dalam banget lah, soalnya dividen yieldnya kan cuma 2% aja ini. 2% ya. Ini 84 dari 4200. Ya bener sih, dividen yieldnya nggak terlalu gede ya. Jadi mudah-mudahan kalaupun open gap bawah itu nggak dalam-dalam banget ya. Pantau aja level ini, semoga bisa bertahan di atas 4080 ya. Tapi kalau jebol di bawah itu dan nggak bisa balik lagi di atas itu ya jangan buru-buru buat entry dengan jumlah yang banyak. Kalau mau nyicil ya disclaimer, ini udah cukup menarik. Secara valuasi juga di harga saat ini untuk SMGR nggak mahal-mahal banget ya, 0,6 kali walaupun pairnya masih 15-an kali ya. Ya minimal masih cetak profit dan bagi dividen lah untuk sama SMGR. Valuasinya menarik, valuasinya murah itu bonus mungkin buat teman-teman yang mau kecil ya, tapi disclaimer kembali lagi. Oke, itu untuk saham SMGR ya. Selanjutnya kita akan cek saham BRPT. Kita cek saham BRPT dulu ya. BRPT secara teknikal masih ini ya sideways, untuk area support resistennya masih sama. Supportnya di 840, 835 dan resistennya di 1060. Kalau kita lihat untuk transaksinya untuk saham BRPT hari ini tanggal 14 aslinya keluar 18,8 M, jadi aslinya net sell. Tanggal 14 Mei secara keseluruhan di distribusi oleh asing ya, BK, ZP, AK ini kan broker-broker asing, dan BK versus asing net sell 10,9 M, ZP, AK juga net sell. Untuk lokalnya sendiri nampung cuman nggak sebanyak asing distribusi. Jadi untuk saham BRPT hari ini di distribusi oleh asing. Hati-hati untuk besok, kayaknya ada potensi turun dulu. Untuk supportnya di di 940 ini ya.
Jadi pantau aja level 940 ke bawah, sekiranya ada tanda-tanda mau pullback. Disclaimer buat teman-teman yang mau entry, kalau lihat secara history level 940 935 itu bisa dikatakan area support kuat, yang cukup kuat ya untuk sampai RPT. Jadi misal turun, mudah-mudahan ada potensi mantul di area supportnya ini. Oke, mungkin seperti itu sih untuk sampai RPT. Selanjutnya kita akan cek saham TPIA ya. Ini saham-saham yang harganya strong bullish ya, dan yang digoreng juga ya, selama market makernya nggak distribusi, kemungkinan harganya juga masih bisa bertahan di harga atas ini sih. Ini naik terus. Secara technical Fibonacci untuk resistennya ada di 8.950-an ya. Kalau misal besok naik ya, ini target price-nya, dan supportnya lumayan dalam ya. Kalau buat scalpingan atau trading ya, mengikuti tren ya, ini secara teknikal bisa dipertimbangkan sih, follow trend ya. Tapi kembali lagi untuk resikonya kita nggak bisa mastiin ya, antisipasi aja kalau sampai jebol di bawah 7450. Ini supportnya ya 7450 ya, area sinilah. Kalau kita lihat untuk transaksinya, coba untuk saham TPIA apakah masih diakumulasi. Kalau nggak salah hari ini aslinya masuk paling banyak di saham TPIA ya. Untuk aslinya sendiri yang masuk ada AKBKYU ya. Secara keseluruhan untuk saham TPIA hari ini aslinya masuk sebanyak 114,1 M, dan ini di IHSG yang paling banyak dibeli asing TPIA loh ya kan, netbuy 114,1. Kalau kita lihat lebih detail di sini untuk saham TPIA hari ini ya yang masuk BKAKYU, dan yang jualan didominasi lokalnya jualan, aslinya masuk, harga sahamnya terus naik. Kalau aslinya belum distribusi, ada potensi masih naik untuk besok, pantau aja 8.900 ya. Ini resistennya. Oke, bisa berikut di atas itu, wah cukup tinggi resisten selanjutnya. Tapi kalau kita lihat cara valuasi ya, mungkin buat teman-teman yang fundamentalis untuk saham TPIA, brand, kemudian apa ya, itu cuan itu kurang masuk ya untuk yang fundamentalis. Tapi kalau buat yang patokannya bandarmologi, selama bandarnya nggak jualan ya harga sahamnya naik terus. Mungkin seperti itu ya. Untuk badannya jualan, kalau nggak banyak itu pun cuman ada potensi cuman koreksi wajar sih. Itu untuk saham TPIA ya. Selanjutnya kita akan cek saham brand ya. Brand pun harganya juga masih bertahan di atas ya, dan masih jadi saham dengan market cap terbesar ya di IHSG untuk saat ini. Hari ini ditutup minus 1,85%, koreksinya belum terlalu gede untuk seperti brand ya. Masih sideways di harga atas. Kalau kita pakai Bollinger, kayaknya kurang cocok sih. Ini ya, untuk supportnya ini aja, harga penutupan hari ini bisa dikatakan area support. Jadi kalau besok langsung merah, mending yang belum punya posisi wait and see aja dulu. Yang udah floating profit kalau mau sebagian diamankan ya, takutnya bisa turun lagi lebih dalam. Soalnya harga penutupan hari ini beberapa kali juga mantul ya di area 1275an ini. Kalau kita lihat untuk transaksinya, coba untuk sampai RPT apakah didistribusi atau enggak, atau asing masih hold. Kok BRPT brand ya, transaksi brand hari ini hitungannya belum ada yang distribusi dalam jumlah yang banyak ya. Walaupun untuk angkanya jualan tapi cuma 11,8 M, itu hitungannya belum terlalu banyak dibandingkan BK yang akumulasi ya. Tapi untuk hari ini BK nya masih net buy sih, walaupun cenderung trading ya, nggak akumulasi banget, jadi harga sahamnya sideways. Untuk besok kalau menurut saya sih ada potensi ini, mudah-mudahan saya bisa langsung hijau ya, dan harganya sahamnya masih sideways di harga atas ini, kayaknya sih seperti itu. Tapi kalau langsung jebol di bawah 2975, konfirmasi breakdown di bawah itu ya, mending wait and see aja dulu yang belum punya posisi. Oke, itu untuk saham brand ya. Dan selanjutnya yang terakhir kita akan cek saham UNTR. Hari ini naik tapi nggak terlalu tinggi, 1,35%. Setelah technical ya masih di area support sih. Gap down-nya cukup lebar, belum ketutup. Kalau kita lihat transaksinya hari ini,
UNTR ada yang akumulasi ya untuk asingnya, yaitu ZP versi asing masuk 26,9 M. Kalau kita lihat secara keseluruhan ya ini diakumulasi oleh ZP. Untuk asingnya sendiri net buy ya untuk hari ini di saham UNTR net buy sebanyak 27,7 M. Soalnya ini yang masuk ZP versi asing 30,3 ya. Selain ZP ada BPU yang masuk setiap hari ini untuk saham UNTR di akumulasi oleh asing. Untuk lokalnya sendiri net sell ya, lokalnya jualan nih yang masuk nilainya nggak sebanyak yang jualan. Asingnya masuk, lokalnya jualan, harga sahamnya naik 1,35%. Mungkin buat teman-teman yang tadi sempat ambil di area support ya, soalnya kan tadi open gap atas, turun uji support, kemudian naik lagi. Untuk target price-nya misal besok atau beberapa hari ke depan UNTR itu rebound ya, ini resistennya di 23.600. kalau menutup gap berarti bisa ke 23.900an ya. Oke, mungkin seperti itu untuk saham UNTR. Buat patokan aja supportnya ada di 22.200. Oke, itu untuk saham UNTR. Mungkin ini aja dulu untuk analisa kita pada video yang ini. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih.